Ini adalah sebuah sensor TPS yang digunakan pada mobil-mobil yang sudah menggunakan injeksi. Nah, throttle position sensor ini berfungsi adalah untuk mendeteksi posisi throttle, ya. Begini bentuknya. Dia mempunyai 3 terminal, ya. Ini ada 1, 2, 3 terminal, ya. Kemudian di sini ada dudukan yang nanti dipasang di yang berhubungan dengan throttle, ya. Ini bisa diputar-putar. Nah, ini bisa diputar sesuai dengan pergerakan dari throttle. Mesin yang sudah menggunakan injeksi, ya, kita perhatikan bagian atas. Ini ada di sini posisi daripada TPS, ya, sensor TPS yang berhubungan dengan throttle. Nah, ini untuk tali gas, ya, untuk menggerakkan throttle ini. Nah, dia nanti akan dengan menggerakkan ini atau dengan menekan pedal gas, dia akan menekan atau memutar tahanan variabel yang ada pada TPS. Memutarkan yang ini, ya. Nah, ini. Kemudian ini ada ESC, ya, idle control speed. Kemudian ini ada MAP, ya, mass air pressure, airflow pressure, ya. Nah, ketiga komponen inilah yang sering menyebabkan salah satunya, ya, bila ini rusak, itu biasanya putaran mesin itu tidak stabil. Nah, salah satu kasus yang saya temui itu adalah di mobil ini, ya. Ini adalah Kia Picanto tahun 2008, dimana salah satu penyakitnya adalah dia putaran idlenya itu tinggi, di atas 1200 atau di sekitar 1500, ya, itu pada saat idle. Kemudian biasanya pada saat kita berjalan mesinnya panas itu bisa mencapai 3000 rpm pada saat idle. Nah, ini tentu akan membuat kita tidak nyaman dan tidak, saat kita berhenti itu tidak nyaman, ya, tidak stabil kendaraannya. Setelah saya analisa dari ketiga komponen ini, ya, akhirnya saya dapatkan bahwa permasalahannya itu ada di TPS, ya. Nah, ini yang sudah saya ganti. Ini udah baru, ini yang lama, kan. Secara fisik itu ini masih bagus, ya, masih bagus secara fisiknya, itu bisa kita perhatikan, kan. Secara pengukuran juga sudah saya lakukan, itu masih bagus. Hasilnya yang saya dapatkan itu masih mendekati spesifikasi atau rasional, ya, hasilnya. Namun kenyataannya itu waktu itu putaran mesin itu tidak stabil pada saat idle. Nah, itu juga membuat kita pusing. Ini juga sudah kita periksa, ini juga sudah kita periksa, ya. Ini juga secara pengukuran masih bagus. Nah, ternyata untuk melihat komponen ini tidak cukup
hanya dengan melakukan pengukuran saja, ya. Tidak cukup dengan melakukan pengukuran saja, tetapi juga harus dites dalam kondisi mesin hidup ataupun dalam kondisi ada getaran. Nah, bisa saja saat dia mendapatkan getaran, maka dia akan, nilai tahanan di dalam ini dia akan berubah. Berubahnya nilai tahanan di dalam TPS ini akan menyebabkan output dari tegangan yang dihasilkan ini juga akan berubah. Nah, output tegangan yang berubah ini itu akan mengakibatkan ke jumlah injeksi bahan bakar di injektor yang dilakukan oleh ECU. Artinya sinyal yang dikirimkan oleh TPS ke ECU itu tidak sesuai dengan kondisi dan beban mesin, ya. Skema daripada TPS tadi, ya. Kalau kabel dia kan ada 3 terminal. Nah, ini 3 posisi dia, ya. Ini tahanan, ini yang variabel bisa digerak-gerakkan. Ini ada ground, ya, kemudian ini ada input. Nah, ini nanti kita bahas pada 2 atau 3 posisi, ya. Seperti yang saya ilustrasikan di sini, ini ada 3 posisi. Nah, kalau dia di sini berarti dia dalam posisi CT atau close throttle, ya. Nah, pada saat posisi close throttle itu dia akan mempunyai nilai put. Kalau posisi throttle tertutup, ya, dia akan ada output di sini itu sekitar 0,25 sampai 0,9 volt, yaitu berdasarkan buku panduan Kia Picanto 2008. Nah, kalau tadi saya sampaikan itu sekitar 0,4 sampai 0,9, ya. Kalau dia posisi WOT, ya, with open throttle, artinya throttle terbuka penuh, posisi di sini, maka dia akan mengeluarkan tegangan maksimal 4 volt. Outputnya, ya, output kemari itu 4 volt di sini, ya. Nah, kemudian nilai tahanan menurut buku panduan, nilai tahanan ini itu berkisar antara 1,6 sampai dengan 2,4. Artinya nilai terendahnya adalah 1,6. Nilai terendah berarti saat posisi throttle terbuka penuh, ya. Itu berbanding terbalik, ya. Nilai tahanan itu berbanding terbalik dengan posisi throttle, sedangkan tegangan itu berbanding lurus dengan posisi throttle. Artinya semakin besar throttle terbuka, maka tegangan yang dikeluarkan juga akan semakin besar, sedangkan nilai tahanannya itu akan semakin kecil. Jadi pada posisi throttle tertutup, tahanannya maksimal atau sekitar 2,4 kilo ohm, ya. Sedangkan posisi throttle terbuka penuh itu nilai tahanannya minimal atau sekitar 1,6 kilo ohm. Nah, ini sebenarnya bisa kita buktikan dengan mengukur, ya, dengan menggunakan multitester. Ini coba kita ukur, ya. Nampak? Saya ambil yang tengah, ya. Itu mendapatkan nilai 1,4, ya.
datangkan yang sebelah kanan. Dua. Berarti di sini saya dapatkan 1,4, di sini 2,2 ya. Berarti ini tadi saya sudah memberikan sedikit gambaran. Sedikit gambaran dari 3 terminal ini. Berarti yang tengah itu adalah ground ya. Ini yang tengah ground, posisinya kemari. Jadi kalau posisi mati atau tertutup, ground dengan yang tengah ini kita ukur, dia mendapatkan nilai terkecil ya, 1,4. berarti output ya. Kalau kita ukur tengah dengan satu lagi yang bagian bawah itu mendapatkan nilai terbesar, berarti in ya. Jadi in pada posisi ketuk throttle tertutup, begini kondisinya TPS nya. Jadi in 5 volt masuk melalui tahanan, tegangan outputnya akan menjadi kecil karena nilai tahanannya sekitar maksimal 0,9 volt ya. Akhirnya saya dapatkan ini yang rusak, atau saya simpulkan bahwa ini yang rusak pada saat mesin hidup. Itu saya ketok-ketok di sini, begitu saya ketok-ketok maka dia putaran mesinnya berubah menjadi tinggi. Nah, dari kesimpulan itu saya menyatakan bahwa kemungkinan besar ini rusak. Makanya akhirnya saya ganti, mesinnya menjadi stabil ya. Nah, sekarang kita lihat, saya akan menstarter. Kita lihat kondisi ini pagi hari ya, pertama kali saya start. Nah, ini di dalamnya. Mesinnya juga sudah lumayan bagus ya. Nah, itu sudah mulai turun ya.